Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam segmen kita kali ini, Qohwah, Qaulun, wa Hikmah, pada segmen hikmah dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan mengambil sebuah hikmah dari seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Jarrah. Ingin tahu gimana keseruan dan juga keheroikan seorang sahabat ini? Saksikan sampai lengkap video ini dan terus dukung kanal YouTube Mida Channel agar manfaatnya bisa dirasakan lebih luas lagi. Selamat menyaksikan. Baik, dari sahabat ini kita bisa sedikit berkenalan bahwasanya beliau dijuluki sebagai sosok kepercayaan umat. Subhanallah, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjuk seorang sahabat dan memberikan gelar sebagai orang yang dipercayai oleh umat. Pastinya ini bukan sosok seorang yang biasa, sampai seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penekanan bahwasanya beliau adalah sosok yang dipercayai oleh umat. Beliau bernama Amir bin Abdullah bin Jarrah al-Quraisy al-Fihri al-Makki. Ayah beliau bernama Abdullah bin Jarrah dan nama asli beliau adalah Amir. Salah satu karakter nama dari suku-suku Arab adalah menggabungkan namanya dengan nama kedua orang tuanya. Lahir di Mekah pada tahun 584 Hijriah ketika itu. Ayahnya bernama Abdullah bin Jarrah dan beliau merupakan bagian dari suku Quraisy yang ada di Mekah, yang mana beliau lahir di tahun 582 Masehi dan beliau merupakan salah seorang Quraisy yang ada di tengah-tengah kaum Quraisy ketika itu. Lahir pada tahun 582 Masehi di kota Mekah. Seorang Abdullah bin Jarrah merupakan sosok seorang sahabat yang masuk Islam di tangan sahabat yang bernama Abu Bakar As-Siddiq jauh sebelum rumah Arqam menjadi sarana dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah masuk dalam Islam dan mengikuti jejak dakwah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan salah seorang yang diberikan kepercayaan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap umat memiliki sosok yang diberikan kepercayaan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap umat memiliki sosok yang diberikan kepercayaan, dan sosok yang diberikan kepercayaan salah satunya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan Abu Ubaidah dijuluki sebagai Amirul Umara di Syam ketika itu karena memang beliau dipercayai sebagai sosok yang bisa memimpin umat Islam di kala itu. Abu Ubaidah bin Jarrah merupakan salah seorang yang sangat setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dari bukti kepercayaan Rasulullah kepada beliau, Abu Ubaidah dipercayai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi jenderal perang yang menahkodahi atau yang memimpin para kaum muslimin untuk mengekspansikan pemahaman Islam dan juga menyebarkan agama Islam ke jazirah-jazirah Arab yang lebih luas lagi. Islamnya Abu Ubaidah dimulai pada tahun 611 Masehi dan beliau merupakan salah seorang yang masuk Islam di awal-awal kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau masuk Islam di umur beliau yang masih muda. Di umur 28 tahun beliau sudah mengikuti dakwahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abu Ubaidah menjadi salah seorang yang memasuki Islam di awal-awal keislaman kala itu, pastinya sebagaimana yang dirasakan oleh sahabat-sahabat lainnya, para kaum Quraisy tidak diam ketika mendapati ada orang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah kepada Abu Ubaidah hinaan, siksaan dan juga penindasan. Namun hari-hari itu tidak dirasakan dengan berat bagi sosok seorang Abu Ubaidah karena dia meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah sosok yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kebaikan dan juga perubahan bagi kaum Quraisy di kala itu. Sehingga hari-hari yang dijalani dilewati dengan begitu indah tanpa ada beban di atas bahu seorang Abu Ubaidah. Dan pada tahun 623 Masehi, Abu Ubaidah ikut hijrah bersama Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Lalu di kala itu
saking setianya seorang Abu Ubaidah bin Jarrah, pada tahun kedua Hijriyah, setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah, terjadi peperangan antara kaum muslimin dan kaum musyrikin di kala itu. Dan apa yang terjadi? Sebuah kisah yang cukup membuktikan kesetiaan seorang Abu Ubaidah, manakala ayah beliau masih dalam keadaan kafir, belum juga mengikuti hidayah dari Rasulullah SAW. Terjadinya perang itu adalah perang antara Abu Ubaidah dan juga ayahnya beliau sendiri. Bahkan pedang yang dipegang oleh Abu Ubaidah juga menghunus atau menusuk ke ayah beliau sendiri dengan niatan yang ditusuk bukanlah pribadinya, tapi adalah kekufurannya. Tapi dengan itu membuktikan bahwa seorang Abu Ubaidah menjalani keimanannya dengan sungguh-sungguh, bahkan sampai harus menjaga Rasulullah SAW dari kaum Quraisy yang di situ ada ayah beliau sendiri. Abu Ubaidah merupakan sosok yang senantiasa menjaga Rasulullah SAW dari bahayanya, dari hal-hal yang membahayakan Rasulullah SAW dari para kaum Quraisy ketika itu. Dan pada saat perang Uhud, mata seorang Abu Ubaidah seperti mata elang yang tidak lepas melihat Rasulullah SAW dan juga berwaspada agar jangan sampai ada kaum Quraisy yang berhasil menyakiti Rasulullah SAW. Dia selalu memperhatikan pergerakan Rasulullah dan menjaga sampai beliau menerjang para musuh sehingga menjauhkan diri dari Rasulullah SAW. Dan walaupun dikala itu terjadi kekalahan pada kaum muslimin, dan ketika Abu Ubaidah berbalik ke belakang melihat kucuran darah dari kepala Rasulullah SAW, dan hati seorang Abu Ubaidah sangat tersakiti, bergejolak melihat luka yang ada di Rasulullah SAW. Itu juga menjadi cerminan betapa sayangnya seorang Abu Ubaidah mengorbankan nyawanya, mengorbankan dirinya, jiwa raganya untuk membela seorang baginda Nabi Muhammad SAW. Kisah heroik tadi yang ditunjukkan oleh seorang Abu Ubaidah juga dikuatkan oleh seorang khalifah yang bernama Abu Bakar As-Siddiq, bahwasanya pada tragedi Uhud benar-benar Abu Ubaidah menjadi sosok yang berada di baris terdepan untuk menjaga Rasulullah SAW dari serangan kaum Quraisy, karena kaum muslimin sedang dalam keadaan tersudutkan di kala perang Uhud tersebut. Lalu apa prestasi yang bisa kita dapat ketahui dari seorang Abu Ubaidah dalam masa hidupnya? Dikala Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab, Umar memberikan surat kepada Abu Ubaidah untuk menggantikan sosok seorang Khalid bin Walid sebagai komandan perang di kala itu. Namun seorang Abu Ubaidah bukanlah seseorang yang haus akan kekuasaan, bukan orang yang mengangkat dirinya untuk menuju sebuah posisi tertinggi di dunia atau sebuah derajat yang tinggi di dunia ini. Tapi dia lebih memprioritaskan kaum muslimin, karena ketika itu kaum muslimin sedang dalam keadaan berperang, tidak ingin menghadirkan gejolak di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang fokus untuk memperluas agama Islam di kala itu. Lalu setelah selesainya perang, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin berhasil memegang kemenangan di kala itu. Barulah Abu Ubaidah bin Jarrah menyampaikan apa yang diamanahkan oleh seorang Amirul Mukminin kepada Khalid bin Walid, bahwasanya kepemimpinan beliau sebagai komandan perang akan digantikan oleh seorang Abu Ubaidah bin Jarrah. Namun dengan kerendahan hati seorang Abu Ubaidah, hal itu bisa dipahami dengan legowo atau dengan lapang hati, dengan lapang dada, dan menjadikan barisan saf kaum muslimin untuk memperjuangkan keislaman di kala itu menjadi lebih kuat, karena Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid bersatu padu untuk meluaskan agama Islam di kala itu dengan peperangan-peperangan dan juga ekspansi-ekspansi untuk menjayakan Islam lebih luas lagi di Jazirah Arab kala itu, untuk melawan kekaisaran-kekaisaran. Kiprah Abu Ubaidah semenjak diangkat menjadi komandan perang pastinya menjadikan kaum muslimin lebih bersemangat lagi dalam memperluas kekuasaan Islam di kala itu. Bahkan
Di dalam catatannya dikatakan bahwasanya setelah Abu Ubaidah menjadi pimpinan perang di kala itu, ia berhasil menaklukkan Levan Tengah, terjun dalam pertempuran Emesa dan mengalahkan tentara Bizantium dalam pertempuran kedua di Damaskus. Dan dalam pertempuran itu Abu Ubaidah dan Khalid masih berdampingan dalam perang Yarmuk untuk menaklukkan Yerusalem di kala itu, mempertahankan Emesa dan juga penaklukan Al-Jazirah. Pasca kemenangan dalam pertempuran-pertempuran tersebut, Abu Ubaidah mengirim sahabat untuk merebut Edessa, Emida, Malatya, dan seluruh Armenia hingga Arata, dan menyerbu Anatolia Utara dan Tengah. Selain itu, Umar menghentikan invasi untuk sementara waktu dan memerintah Abu Ubaidah yang telah ditunjuk sebagai gubernur Syria untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Suriah tersebut. Bayangkan betapa banyak lokasi-lokasi dan juga daerah-daerah yang berhasil ditaklukkan oleh Islam di kala kepemimpinan Abu Ubaidah bin Jarrah. Maka apa yang disampaikan Rasulullah bahwasanya beliau merupakan seorang yang diberikan kepercayaan untuk umat, tidak beliau sia-siakan dengan kerendahan hati, dengan kesungguhan, dengan keikhlasan, tanpa mengharapkan imbalan dunia. Dan di kala itu Umar juga mempercayakan beliau sebagai gubernur di Syria, dan beliau bergeser dari medan perang, bertugas kembali di pemerintahan untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Syria tersebut. Abu Ubaidah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya wabah Emwas, yaitu pengambilan nama tersebut diambil dari daerah sebuah kota yang bernama kota Emwas yang adanya di barat Yerusalem, 4 mil dari Baitul Maqdis. Dan wabah ini menyebar begitu cepat, bahkan sampai khalifah ketika itu, yaitu Amirul Mukminin, berusaha untuk mengunjunginya, namun tertahan karena virus itu sudah menyebar, bahkan sampai diderita oleh pemimpin gubernur kala itu yang sosoknya adalah Abu Ubaidah bin Jarrah kala itu. Melihat wabah yang begitu cepat menyebar dan rombongan Khalifah Amirul Mukminin yang sedang menuju kota Emwas tersebut, rombongan dari utusan Abu Ubaidah sudah terlebih dahulu menahan rombongan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Agar apa? Untuk tidak mengunjungi daerah tersebut, khawatir nanti Umar bin Khattab, seorang Amirul Mukminin, terjangkit pula dari wabah Emwas tersebut. Dan di akhir-akhir sebelum wafatnya Abu Ubaidah, beliau mengunjungi para rakyatnya yang juga terkena dari wabah ini. Beliau menyemangati, beliau memberikan motivasi, menguatkan agar ini adalah bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Dan qadarullah, tubuh dari seorang Abu Ubaidah makin melemah dan makin melemah sampai Abu Ubaidah pun sudah tidak sanggup lagi menahan wabah yang kian ganas menyebar di masyarakat Suriah di kala itu. Dan di sebelum wafatnya Abu Ubaidah bin Jarrah, di kala tubuhnya yang sudah mulai melemas, seseorang yang dulu pernah menjaga Baitul Mal di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, itu bagian dari wasiat yang disampaikan oleh Abu Ubaidah kepada rakyatnya di tengah wabah yang sedang menguji mereka di kala itu. Akhirnya Abu Ubaidah tutup usia di umur 58 tahun pada tahun 18 Hijriah, dan itulah pelajaran dan juga kisah yang dipaparkan oleh kita untuk kita semua dan bisa mengambil pelajaran di dalamnya. Apa yang bisa kita ambil? Abu Ubaidah adalah sosok kepercayaan umat, orang yang hadir di tengah kesulitan, orang yang hadir membersamai Rasulullah di kala senang dan sulitnya. Bahkan beliau menjadi salah seorang yang tidak pernah memalingkan pandangannya untuk menyelamatkan Rasulullah SAW dari bahaya di kala perang maupun dalam masa pemerintahan Rasulullah SAW. Atas dasar itu, khalifah-khalifah setelah Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar, lalu Umar, meyakini apa yang diucapkan Rasulullah bukanlah ucapan yang semata, namun dibuktikan pada zaman kekhalifahan Abu Bakar, Abu Ubaidah berhasil memegang Baitul Mal. Lalu di zaman kekhalifahan Umar ibn Khattab, beliau menjadi panglima perang, dan alhamdulillah dengan izin Allah berhasil membuka tanah-tanah baru bagi kaum muslimin
dan meluaskan ajaran Islam di kala itu, dan juga beliau diamanahi menjadi seorang gubernur di Syria, walaupun di akhir-akhir masa jabatannya Allah Subhanahu wa taala menguji dengan hadirnya wabah dan juga pandemi, yang dari pandemi itu juga melemahkan tubuh seorang Abu Ubaidah sehingga beliau sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kuatkan hati kita untuk senantiasa mengambil pelajaran dari sahabat ini, sahabat yang memiliki kepercayaan, tidak mengkhianati apa yang sudah dipercayakan kepada dirinya, berjuang dengan sungguh-sungguh melaksanakan apa yang diwajibkan dan juga menjauhi apa yang dilarang oleh agama Islam itu sendiri. Dan itulah sosok seorang Abu Ubaidah. Terima kasih.